Akan kami bacakan berita gereja GKJ Yebres tanggal 22 Oktober 2023. Romawi 1, ibadah Rebon. Diberitahukan kepada seluruh jemaat bahwa ibadah Rebon pada hari Rabu 25 Oktober 2023 ditiadakan. Harap menjadikan periksa. Romawi 2, ibadah syukur HUT GKJ Yebres ke-21. Perayaan HUT GKJ Yebres ke-21 Sabtu 28 Oktober 2023 pukul 18.00 WIB. Pembicara Pendeta Fendi Susanto SSI dengan tema 21 tahun bersekutu bersama untuk Yesus untuk terus mewujudkan peka, peduli dan kasih. Dengan dress code hitam atau gelap, pada awal ibadah akan dibagikan hadiah aneka lomba. Romawi 3, perjamuan kasih. Diberitahukan kepada segenap jemaat bahwa besok Minggu 29 Oktober 2023 ada perjamuan kasih setelah kebaktian untuk menjalin keakraban di antara warga jemaat. Romawi 4, ibadah syukur HUT Adioswa ke-17 Sinode GKJ. Bapelsin melalui Komisi Adioswa Sinode GKJ berencana akan mengadakan kegiatan HUT ke-17 Sinode GKJ tahun 2023 secara live streaming dan akan disampaikan melalui YouTube Sinode GKJ. Untuk keperluan tersebut, mohon kesediaan majelis dan jemaat khususnya Adioswa GKJ untuk dapat mengikuti secara online ibadah syukur HUT Adioswa GKJ tahun 2023 pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023, pukul 10.00 WIB sampai dengan selesai. Link live streaming channel YouTube GKJ https://s.id/HUT Adioswa 17 GKJ. Romawi 5, persembahan tanggal 15 Oktober 2023. 1. Persembahan kotak putih Rp1.852.000. 2. Persembahan kotak merah Rp1.577.000. Persembahan bulanan dan operasional Rp2.825.000. 4. Istimewa Rp370.000. 5. Perpuluhan Rp750.000. 6. Persembahan ultah Rp750.000. 7. Persembahan komisi peralinan Rp1.250.000. 8. Persembahan komisi rimatan Rp300.000. Dan yang ke-9, kerubim sebesar Rp360.000. Romawi 6, yang menghantarkan firman Tuhan pada hari ini, beliau Ibu Pendeta Lydia Natalia SSI dari GKJ Kartasura. Majelis GKJ Yebres mengucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, Saudara yang baru pertama kali beribadah. Apabila Bapak, Ibu, Saudara membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi majelis gereja setelah ibadah. Demikian berita gereja kami bacakan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.
Selamat pagi, Shalom. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidupnya seturut dengan kehendak-Nya. Apabila engkau memakan dari hasil jerih payahmu, maka engkau akan berbahagia, dan baik keadaan istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, dan anak-anakmu akan seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Sesungguhnya diberkati orang laki-laki takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, sehingga engkau akan melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Engkau akan melihat anak cucumu, dan damai sejahtera akan melingkupi Israel. Kini, marilah kita bangkit berdiri, naikkan pujian dan syukur kita atas kebahagiaan Tuhan. Jemaat Tuhan, mari kita tabiskan ibadah kita pada pagi hari ini dengan pengakuan bahwasanya pertolongan dalam minggu keempat bulan keluarga dan praibadah hari ulang tahun GKJ Jebres ke-21 ini datangnya adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dalam persekutuan Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Setiap orang pernah melewati masa-masa sulit di hidupnya. Kehadiran keluarga merupakan support system yang dapat menjadi kekuatan yang memampukan untuk bangkit dari keterpurukan. Sejatinya, keluarga diberikan Allah kepada kita sebagai anugerah, di mana setiap anggotanya akan saling mendukung dan mendoakan satu dengan yang lainnya.
Jemaat yang terkasih, jikalau keluarga adalah anugerah dari Allah, apakah kita telah bersyukur atas keberadaan keluarga kita? Apakah dalam kehidupan bersama kita hidup dengan saling mendukung? Mari kita mengambil saat teduh, berdoa secara pribadi, lepas pribadi. Ya Allah, dengarlah pengakuan kami. Ampuni kami ya Allah, jikalau kami tidak hidup saling mendukung, kami justru saling menyakiti sesama anggota keluarga. Ampuni kami ya Allah, jika tangan, kaki, mulut, dan pikiran kami justru kami gunakan untuk menyakiti anggota keluarga kami. Ya Allah, kiranya Engkau membaharui hati dan pikiran kami, agar mampu hidup selaras dengan kehendak-Mu sebagaimana keluarga kami ada. Amin. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri, kita akan bersama menerima berita anugerah. Berbahagialah setiap orang yang tidak mengeraskan hati dalam dosa, namun mau membuka diri pada rahmat Allah. Terimalah berita anugerah dari Tuhan, terambil di dalam Yakobus pasal 5 ayat 16, yang demikianlah sabda Tuhan bagi kita. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan Allah, kiranya pengampunan Allah berlaku atas kita di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam damai.
Cuma dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan bersama mendengarkan, merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan, mohon bimbingan dan kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Saat ini hari Sabat pemberian-Mu, Kau mengundang dan memanggil kami bersama, selaku umat yang Kau kasihi di dalam peribadatan pada pagi hari ini. Dan kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Sapalah kami dengan kekayaan dan kebenaran firman-Mu agar kami terus ada di dalam kehidupan yang berpadanan dengan kehendak-Mu. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mampu ditolongnya untuk mengerti, memahami, dan terlebih melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami telah siap dan sedia untuk mendengarnya. Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan sabda yang pertama terambil dari Keluaran 33 ayat 12 sampai 23. Keluaran 33 ayat 12 sampai 23. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, "Memang Engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat. Tetapi Engkau memberitahukan kepadaku, siapa yang akan Kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian Engkau berfirman, aku mengenal namamu, dan juga Engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal Engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu." Lalu ia berfirman, "Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu." Berkatalah Musa kepadanya, "Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini?" Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau." Tetapi jawabnya, "Perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku." Tetapi firman-Nya, "Aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, dan mengasihani siapa yang kukasihani." Lagi firman-Nya, "Engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup." Berfirmanlah Tuhan, "Ada suatu tempat dekatku, di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat."
Kemudian aku akan menarik tanganku, dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Demikianlah sabda Tuhan, pujilah Tuhan. Mazmur tanggapan. Marilah kita membaca Mazmur 99 secara berbalasan. Mazmur 99. Tuhan, Raja yang kudus. Tuhan itu Raja, maka bangsa-bangsa gemetar. Ia duduk di atas kerup-kerup, maka bumi goyang. Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi nama-Mu yang besar dan dahsyat. Kuduslah Ia. Raja yang kuat, yang mencintai hukum, Engkaulah yang menegakkan kebenaran. Hukum dan keadilan di antara keturunan Yakub. Engkaulah yang melakukannya. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Kuduslah Ia. Musa dan Harun di antara imam-imamnya, dan Samuel di antara orang-orang yang menyerukan namanya. Mereka berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab mereka. Dalam tiang awan, Ia berbicara kepada mereka. Mereka telah berpegang pada peringatan-peringatannya dan ketetapan yang diberikannya kepada mereka. Tuhan Allah kami, Engkau telah menjawab mereka. Engkau Allah yang mengampuni bagi mereka, tetapi yang membalas perbuatan-perbuatan mereka. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah di hadapannya gunungnya yang kudus. Kuduslah Tuhan Allah kita. Bacaan kedua terambil dari kitab 1 Tesalonika 1 ayat 1 sampai 10. 1 Tesalonika 1 ayat 1 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Dari Paulus, Silwanus dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja
di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari yang benar. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Demikian Injil. Demikianlah sabda Tuhan, pujilah Tuhan. Dilanjutkan dengan pembacaan Injil, terambil di dalam Injil Matius pasal 22, ayat 15 sampai dengan yang ke-22. Judul perikop bacaan kita yaitu tentang membayar pajak kepada Kaisar. Demikianlah sabda Tuhan. Kemudian pergilah orang-orang Farisi, mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah dan engkau tidak takut kepada siapapun juga. Sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya, maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara Jemaat Tuhan, selamat pagi, Shalom. Pada pagi hari ini kita berjumpa di minggu keempat di bulan keluarga sekaligus
pra ibadah hari ulang tahun GKJ Jebres yang ke-21. Dan pada pagi hari ini saya bersama-sama dengan Majelis GKJ Kartasura berjumpa dengan jemaat GKJ Jebres sebagai keluarga di dalam kasih Tuhan. Mungkin Bapak Ibu Majelis GKJ Kartasura dipersilahkan berdiri. Walaupun pakai seragam batik tapi nanti tidak mengisi pujian. Hanya bersama-sama untuk bisa melayani di GKJ Jebres. Terima kasih kesediaannya. Ibu Bapak Saudara jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, tema kita pada pagi hari ini adalah keluarga yang saling mendukung dan mendoakan. Jadi 4 minggu kita bicara khotbahnya, renungannya maupun persekutuan doa di kelompok-kelompok maupun ibadah hari Minggu tentang keluarga. Saya persilakan Bapak Ibu melihat pasangan masing-masing. Kalau datang ke gereja saat ini bisa melihat istrinya, bisa melihat suaminya. Monggo, yang belum melihat nanti saya persilakan untuk melihat. Dilihat suaminya dulu. Iya, udah dilihat suaminya, dilihat istrinya dulu. Kalau sudah, Bapak Ibu apa yang Bapak Ibu perhatikan dari suami dan istri kita? Apakah tetap melihat sebagai anugerah hari ini? Kok enggak dijawab? Berarti pilihannya, ataukah tetap masih melihat anugerah atau bencana? Antara benci dan rindu itu kadang-kadang tipis-tipis loh. Kadang-kadang rindu, kadang-kadang benci. Antara cinta dan benci juga tipis-tipis. Apakah saat ini Bapak Ibu jemaat GKJ Jebres lihat pasangannya anugerah? Kok belum bulat ini Bapak Ibu majelis? Saya ragu ini. Apakah anugerah? Apakah bencana? Oh, saya kira ada. Sekarang lihat anak-anak kita. Apakah mereka anugerah? Luar biasa. Sekarang lihat mertuanya. Kalau ada mertuanya, entah mertua bapak, entah mertua ibu, monggo yang menantu lihat mertuanya. Sudah? Cuma lirik-lirik aja. Sekarang mertuanya lihat menantunya. Anugerah? Anugerah? Kalau kita bicara keluarga bukan hanya anggota-anggota keluarga ya Bapak Ibu, suami, istri, kemudian orang tua, anak, menantu, mertua, tidak. Tetapi yang namanya keluarga itu, bagaimana keluarga itu bisa menjalankan fungsi-fungsinya. Apa sih fungsi dari keluarga? Ya tempat untuk kita berteduh, ya. Tempat untuk kita kembali, tempat yang paling nyaman di antara tempat-tempat yang lain, tempat yang paling hangat. Ya. Kalau kita bicara orang Jawa, meh ning ndi, aku meh mulih. Mulih ning ndi? Mulih omah. Karena yang disebut dengan omah, antara om dan mah, langit dan bumi itu berjumpa. Maka orang sering mengatakan omah itu perjumpaan antara keluarga, anggota keluarga satu dengan yang lain yang sudah emah-emah. Dan pasangannya disebut dengan semah. Dan ketika mulai omah, maka kita sedang berpulih di dalam rumah, mulih dan pulih.
Maka fungsi keluarga di sana memanggil kita bersama, menghadirkan kehidupan suasana adem ayem tentreme keluarga itu terus kita perjuangkan. Maka di awal saya bertanya Bapak Ibu, apakah kita tetap melihat pasangan itu anugerah atau justru sebaliknya bencana? Kalau anugerah, kita meyakini sejak ikrar janji pernikahan itu dinyatakan sampai perjalanan kehidupan rumah tangga itu berjalan, kita pahami dalam frame dan rasa syukur kita, apapun keadaan pasangan kita, apapun keadaan anak kita, itu sebuah anugerah. Saya percaya dalam kehidupan keluarga kita merasakan ayem tentrem. Sinaoso bojoku ki orang ganteng-ganteng banget gitu ya. Sinaoso bojoku ki ora ayu-ayu banget. Wong skincare mung Viva. Ora celeneh-celeneh. Tapi merasa bersyukur. Merasakan ini adalah anugerah. Keluarga yang Tuhan hadirkan. Tuhan sempurnakan dalam perjalanan kehidupan rumah tangga. Karena kalau kita bicara Bapak Ibu, sekarang ini yang namanya keluarga dicatat oleh Komnas Perempuan. Tahun 19 September 2022 terjadi setiap hari itu ada KDRT. Karena keluarga tidak menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya. Kekerasan dalam rumah tangga itu bukan hanya secara fisik, visual, tekanan, tuntutan, itu terjadi dan itu bertambah. Dan Bapak Ibu bisa melihat yang terbaru viral, sudah 2 tahun loh, istri dan anaknya dibunuh. Gitu, sama bapaknya, sama istri mudanya, sama ponaannya. Sungguh miris loh Bapak Ibu. Dan baru ketahuan 2 tahun. Karena apa? Ada yang kesurupan, sehingga menunjukkan ayahnya itu membabi buta, dia membunuh anak kandungnya. Sungguh miris kalau kita lihat dan perhatikan. Zaman sekarang, zaman anak-anak itu kan disebut dengan strawberry generation. Kreatif iya, pinter iya, cerdas iya. Tetapi seringkali generasi-generasi strawberry anak-anak muda kita itu rapuh. Kenapa Bapak Ibu rapuh? Kesehatan mentalnya terganggu sedikit saja mereka rapuh. Mereka mudah menyerah. Terakhir ada anak yang jatuh dari sekolahan lantai 4 ya. Terus ada anak yang bunuh diri. Dan banyak sekali kasus-kasus yang kita perhatikan bersama. Di sini kita diingatkan fungsi keluarga itu seperti apa. Kalau keluarga kuat, keluarga menghadirkan kasih, saling mendukung dan mendoakan. Ini menjadi panggilan kita bersama, menjadi refleksi kita bersama. Untuk kehidupan keluarga kita perjuangkan. Sehingga fungsi keluarga itu kita praktekkan dalam kehidupan kita. Maka tema kita keluarga yang saling mendukung dan mendoakan. Mari kita ditolong dengan 4 bacaan Bapak Ibu. Yang pertama, di dalam bacaan kita yang pertama tadi, terambil dalam Keluaran 33 ya 12-23, ini kan Musa diteguhkan oleh Tuhan. Musa hidup, kehidupan bangsa Israel hidup itu karena kasih karunia. Demikian juga kita dipanggil sebagai keluarga itu karena kita hidup bernafaskan kasih karunia yang menyatukan. Yang namanya keluarga itu kan persekutuan yang hidup, persekutuan yang utuh, persekutuan yang total. Yang terus menerus itu, persekutuan yang hidup itu terus menerus untuk membuat kita bertumbuh. Bertumbuh secara pikiran, secara logika, secara iman spiritualitas, secara kehidupan kita bertumbuh. Kita hidup karena dipersatukan di dalam kasih karunia Tuhan. Sebagaimana janji Tuhan yang diterima oleh Musa, bahwa aku tetap akan membimbing, menyertai. Dengan kasih karunia engkau akan hidup.
dalam kehidupan bangsa Israel itu pun diteguhkan di dalam Mazmur kita, Bapak Ibu, diingatkan. Ditulis di dalam Mazmur bahwa tiang awan, penyertaan Tuhan itu dinyatakan bagi setiap orang yang berjalan dalam kebenaran. Dan di dalam Injil Matius, sekalipun judulnya tentang membayar pajak kepada kaisar, Bapak Ibu, sebuah tanggung jawab yang dituntut dalam kehidupan kita. Tanggung jawab kalau itu diberikan kepada pemerintah, diberikan kepada pemerintah. Diberikan kepada Tuhan, ya diberikan kepada Tuhan. Sebuah tanggung jawab dan karya yang harus juga dipadukan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Lalu bacaan kita di dalam bahan keluarga itu terambil di dalam Tesalonika, 1 Tesalonika pasal 1 ayat 1 sampai 10. Ini yang sesuai dengan tema kita, Bapak Ibu. Surat ini ditulis oleh Paulus, Silas, dan juga Silvanus dan Timotius. Mereka memberikan dukungan kepada jemaat di Tesalonika, sekalipun dalam penganiayaan Kaisar Romawi, mereka harus kuat, mereka harus teguh. Nah, nampak sekali kedekatan Paulus dengan jemaat Tesalonika dengan sapaan saudara-saudara. Jadi ada ikatan emosional yang memang dibangun Rasul Paulus dengan jemaat Tesalonika. Dan juga selalu Paulus mendoakan mereka. Dalam ketekunan Paulus, kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua menyebut kamu dalam doa kami. Rasul Paulus berdoa untuk jemaat Tesalonika juga berdoa secara tekun untuk kehidupan pelayanan Rasul Paulus. Sehingga keluarga jemaat Tesalonika ini di dalamnya ada Paulus sebagai pelayan Tuhan. Ini saling mendukung dalam pelayanan yang baik dan juga saling mendoakan. Dan ini terus dilakukan, terus menerus sebuah kebiasaan yang menunjuk pada kasih karunia Allah yang mempersatukan, memperjumpakan mereka sebagai keluarga. Maka hal inilah yang menjadi contoh dan keteladanan kita bersama, Bapak Ibu, memanggil dan mengundang kita bersama bahwa ini sebuah kehidupan dengan kebiasaan jemaat Tesalonika yang ditunjukkan dengan tindakan imanmu dan usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu sebagai tindakan yang dirayakan karena rasa syukur atas kehidupan yang mereka telah terima sekalipun ada di dalam penganiayaan dan penderitaan pemerintah Kaisar Romawi. Tetapi ini yang menjadi keteladanan iman kehidupan jemaat Tesalonika yang bisa kita pelajari. Bahwa mereka selalu mengucap syukur, mereka selalu saling menopang, saling menguatkan, saling berbagi kasih, saling melengkapi, bukan silangnya, tapi saling. Bukan saling membunuh karakter, bukan saling iri hati, saling menabur benih kebencian, tidak. Tetapi saling menguatkan. Dan mereka berdoa selalu kepada Tuhan. Karena di dalam doa itu menjadi dasar dan titik awal bahwa seluruhnya atas kendali Tuhan. Seluruhnya atas kedaulatan Tuhan. Dan ini membuat kehidupan jemaat di Tesalonika luar biasa, menyerahkan kehidupan mereka, apapun tantangan kehidupan mereka ada di dalam kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu, kiranya keteladanan dan kebiasaan yang dibangun, yang diwujud nyatakan jemaat Tesalonika ini juga kita praktekkan dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Selain kita saling mendoakan satu dengan yang lain, karena mendoakan itu kan tindakan kasih yang memeluk sesama kita di dalam doa. Maka selalu kan ada doa syafaat. Kenapa? Kita keluarga. Di dalam tindakan kasih, kita mau peduli, kita memperhatikan sesama, kita memeluk di dalam doa kepada Tuhan. Agar apa yang dilewati saudara-saudara kita dimampukan
dan diberkati, dikuatkan oleh Tuhan. Selain berdoa, kita saling mendoakan, karena di dalam doa itu dikatakan bahwa doa orang benar itu didengar oleh Tuhan. Makanya dalam rasa syukur dan bahagia, mohon doanya ya Bapak Ibu, begitu, supaya saya dapat melayani jadi majelis, ya. Misal, doanya ya Bapak Ibu supaya saya dapat melayankan semua pelayanan, karena kita adalah bagian yang tidak terpisahkan, kita adalah satu kesatuan. Selain mendoakan, saling mendukung dalam tindakan kasih. Saya mengutip dari Bahasa Kasih oleh seorang psikolog yang bernama Dr. Gary Chapman. Ada 5 tindakan kasih di dalam keluarga yang perlu kita praktekkan. Yang pertama, word of affirmation. Kata-kata yang menguatkan. Kata-kata yang penuh dengan muatan kasih. Misal Bapak Ibu contohnya, ya, ketika suami atau istri kita dalam keletihan, kelelahan dalam pekerjaan, kita perlu memberikan afirmasi yang positif. Semangat ya Pak, jerih payahmu tidak sia-sia. Kamu bekerja untuk keluarga. Kalau lelah, sini aku pijetin. Sini aku keroin. Gimana Bu, capek kerjanya? Iya Pak, sini aku pijetin. Ada yang begitu Bapak Ibu? Enggak diminta gitu. Sini aku pijetin. Aku keroin, ada? Atau malah sebaliknya, Pak tolong aku pijeti. Aku kesel njaluk pijet. Aku masuk angin njaluk keroan. Enggak Bapak Ibu. Itu tindakan kasih, memberikan afirmasi yang positif, yang baik. Lalu yang kedua, quality time. Ada waktu-waktu yang dimiliki oleh keluarga untuk saling cerita, berbagi, apapun itu. Saya lupa mendownload sebuah gambar. Sebenarnya keluarga itu tinggal bersama atau hidup bersama sih Bapak Ibu? Pertanyaan bagi kita, tinggal bersama atau hidup bersama? Kalau tinggal bersama, sekalipun di meja makan itu HP-nya masing-masing sendiri. Kemudian suami istri itu enggak tahu passwordnya. Pinnya apa Pak? Rahasia. Kalau saya sama suami saya, ini loh pinnya, ATM ini pinnya, semua tidak ada yang tersembunyi. Mau ngecek HP WA dari A sampai Z, atau mau ngecek Facebook, Twitter, Instagram, bisa suami saya. Karena enggak ada yang terkunci dan tersembunyi. Kalau keluarga itu tinggal bersama ya dunia masing-masing. Karena HP itu dijak omong yo ndelengi HP, mbok yo ndeleng bojone sing ayu iki lho gitu ya. Kadang-kadang diingatkan begitu. Harusnya keluarga itu adalah hidup bersama. Kalau ketika keluarga kumpul, HP disingkirkan dulu. Kita ngobrol, cerita. Apapun ceritanya itu sangat menyenangkan. Karena di dalam keluarga. Lalu yang ketiga, receiving gift. Menerima sesuatu yang menjadi hadiah. Bapak Ibu, di sini ada yang hafal tanggal pernikahannya? Saya yakin ada yang hafal. Tapi saya yakin juga ada yang lupa. Istrinya sudah, Pak iki dina apa? Rebo. Iki dina apa? Rebo, wis tak jawab. Rebo apa iki? Pagi gitu ya. Padahal istrinya sedang bertanya, ini adalah hari ulang tahun pernikahan. Hari ulang tahun pernikahan harusnya Bapak Ibu dimaknai untuk menjadi ungkapan syukur, doa kepada Tuhan. Syukur-syukur ditraktir, syukur-syukur dikei hadiah. Coklat Silver Queen gitu ya. Kan itu menjadi tanda dan ingatan yang akan membawa kepada kita, ini loh, kita sebagai keluarga adalah
keluarga yang penuh dengan anugerah dan kasih karunia Tuhan. Yang keempat, acts of service. Tindakan pelayanan, saling melayani satu dengan yang lain. Bukan berarti semua yang ada di dalam rumah itu dilakukan oleh istri, tidak Bapak Ibu. Ada bagian-bagian yang disepakati, mana tugasnya suami, mana tugasnya istri, mana tugasnya anak. Kalau itu pembagiannya disepakati bersama, jalannya enak. Lalu yang kelima, physical touch, sentuhan fisik, saling menguatkan, saling memeluk. Ya. Jangan gersang di dalam kehidupan keluarga rumah tangga, kering, gak ada sentuhan sama sekali. Ya. Kalau pergi ya pamit. Maka kalau ada orang yang bertanya, Pak Budi kemana Bu? Nggak tahu, nggak pamit gitu ya. Harus pamit izin dan saling menguatkan, saling mendoakan, termasuk anak-anak. Sehingga 5 dari Chapman ini bisa kita praktekkan dalam kehidupan keluarga kita Bapak Ibu, sehingga tindakan kasih, saling mendukung, saling melayani, itu kita akan wujud nyatakan dalam kehidupan keluarga, maka keluarga akan berfungsi dengan baik. Sehingga kalau ada yang mengatakan bahwa keluarga-keluarga sekarang itu badainya apa? Ketidaksetiaan. Viralnya apa masalahnya? Ketidaksetiaan. Selingkuh di mana-mana. Karena ketemu Facebook bisa selingkuh. Sering curhat bisa selingkuh. Ketemu di reuni SMP, SMA, wah zaman dulu ada kenangan jadi CLBK. Jadi Bapak Ibu, mari kita bersama menghidupi panggilan keluarga dengan kesetiaan. Saling mendukung, saling mendoakan. Mari kita rawat keluarga kita dengan kasih dan karunia Tuhan yang sungguh-sungguh. Maka keluarga menjadi mezbah untuk kita menyembah kepada Tuhan, keluarga yang diberkati, keluarga yang berkenan kepada Tuhan. Karena kita saling menguatkan, saling mendukung, saling mendoakan. Ini yang menjadi doa dan harapan kita bersama. Kiranya Tuhan akan menuntun, menjaga, mengawal, dan memberkati kehidupan keluarga kita masing-masing. Amin. Kita pujikan Ku Cinta Keluarga Tuhan. Bapak Ibu Saudara Jemaat Tuhan, mari kita menyatukan hati, kita naikkan doa syafaat, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan menjadikan kami keluarga untuk saling mendukung, saling menopang, saling mendoakan, saling berbagi, saling peduli satu dengan yang lain. Apapun keadaan pasangan, suami, istri, dan anak-anak kami,
Kami boleh belajar menjadi keluarga yang menyenangkan hati Tuhan. Sekalipun kami bukan keluarga yang sempurna, tetapi kami boleh berjalan di arah kasih karunia Tuhan untuk senantiasa hidup, bertumbuh, berbuah, dan kami boleh kuat di dalam seluruh pergumulan kehidupan kami. Di dalam doa yang kami terus-menerus naikkan kepadamu, Kau menyatukan kami sebagai keluarga yang utuh, keluarga yang harmonis, keluarga yang selaras untuk selalu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mampukan kami dan kuatkan kami Tuhan menjaga keutuhan keluarga kami masing-masing, agar ketahanan keluarga kami dalam menghadapi berbagai cuaca kehidupan kami boleh kuat dan terus bersandar padamu. Kami serahkan seluruh kehidupan jemaat-Mu, GKJ Jebres, keluarga-keluarga yang Tuhan telah persatukan di dalam tangan pengasihan-Mu, agar kami boleh menerima pasangan hidup kami dengan penyesuaian kelenturan hati dan jiwa, mengampuni pasangan kehidupan kami apapun kesalahan dan kekurangannya, menerima seluruh keberadaan anak-anak kami, sekalipun pernah mengecewakan dan melukai. Tapi Engkau menyatukan kami sebagai keluarga, bagaimana kami ada. Tidak ada yang kebetulan bagi Tuhan merancangkan dan menyatukan kami bersama. Di tengah-tengah doa kami ini, kami berdoa untuk juga jemaat yang dalam kelemahan tubuh, sakit. Kami berdoa untuk Ibu Parmi Sudarjo, Bapak Wiyadi, Bapak Budi Adi, Ibu Pratiknyo, Ibu Sungkem, Bapak Haryanto, Ibu Sri Sarah, Ibu Parmi Selamat, dan Ibu Kinem. Mungkin ada saudara-saudara kami yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Tiliklah mereka dan hampirilah mereka dalam doa pertolongan akan kesembuhan dan kesehatan. Tuhan memberkati saudara-saudara kami ini. Tuhan juga memberkati seluruh jemaat-Mu dalam berbagai pergumulan, mulai dari anak-anak kami, remaja pemuda, keluarga-keluarga muda, dan Adi Yuswo. Berkati di dalam kerinduan akan pasangan hidup, pekerjaan maupun kehadiran anak dalam kehidupan rumah tangga, agar setiap permohonan mereka Tuhan memberkati dan menyempurnakan, mewujud nyatakan seluruh dengan kehendak-Mu. Berkati juga pelayanan yang boleh dilayankan baik penatua dan diaken Majelis GKJ Jebres, agar pelayanan kami ini berkenan di hadapan Tuhan dan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami dengan kesehatan, hikmat yang daripada-Mu, agar kami dapat melayani dengan setia. Begitu pula kami menyerahkan keluarga kami yang terus mendukung di dalam doa, waktu, dan kehidupan, agar kami boleh melayankan pelayanan yang mulia ini di tengah jemaat Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Suwarto beserta dengan keluarga. Tuhan juga memberkati dengan kesehatan, kekuatan, dan semua hal yang boleh melengkapi dalam pelayanan di tengah jemaat-Mu GKJ Jebres ini. Kami pun menyerahkan organis, singer, operator LCD sound system, koster karyawan, satpam, tukang parkir, dan segala sesuatu yang boleh melengkapi dalam pelayanan kami pada pagi hari ini. Siapapun yang boleh melayani, Tuhan memberkati pelayanan kami ini. Kami serahkan seluruh kehidupan kami di dalam tangan kuat kuasa-Mu, begitu pula kehidupan bangsa dan negara kami. Tak lupa dengan rasa syukur yang tak terhingga, perjalanan gereja-Mu GKJ Jebres masuk di dalam perjalanan yang ke-21 tahun. Perjalanan sebagai gereja yang utuh, yang tetap senantiasa menyuarakan suara kenabiannya dan melaksanakan seluruh pelayanan. Berkati dalam rasa syukur kami ini, agar kami semakin giat di dalam pelayanan, semangat di dalam kehidupan berjemaat, bahkan kami semakin rajin dan mengambil bagian di dalam kehidupan pelayanan untuk kemajuan jemaat-Mu GKJ Jebres. Kami serahkan seluruh kehidupan jemaat-Mu di dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Ampunkanlah segala dosa dan kesalahan kami ini, dan kami serahkan kehidupan kami di dalam penyertaan dan kasih karunia-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mengungkapkan rasa syukur kepada Allah atas pemeliharaannya bagi keluarga kita,
dengan memberikan persembahan kepadanya. Marilah kita membawa persembahan kita kepadanya dengan berlandaskan firman Tuhan dari 1 Tawarikh 16 ayat yang ke-34. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Marilah kita menyanyikan pujian pengucapan syukur dari KJ 450 bait pertama dan ketiga. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa Surgawi yang Rahmani, terima kasih Bapa, Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini dalam keadaan selamat. Terima kasih juga Engkau telah memberi kami udara yang segar pada pagi hari ini. Segarkan juga hati, jiwa, pikiran, perasaan kami satu persatu. Bimbing kami Bapa dalam kami berpikir, bertindak, dan berkata-kata. Biarlah hanya kehendak-Mu saja yang terjadi, bukan kehendak kami. Kami juga mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Engkau telah memberi kesempatan kami untuk mempersembahkan sedikit dari berkat yang Engkau berikan kepada kami. Meskipun berkat ini hanya sedikit, tidak sesuai dengan berkat sempurna yang Kau berikan kepada kami. Biarlah persembahan ini berguna bagi kami memuji dan memuliakan nama-Mu di gereja kami GKJ Jebres ini. Tuhan, mampukan kami, keluarga kami satu persatu untuk pandai mengucap syukur dalam segala hal. Tuhan, Bapa yang Maha Kasih, bila sebentar lagi kami akan pulang, bimbing perjalanan kami hingga sampai di rumah dengan selamat. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami doa Bapa kami serahkan doa ini. Maka
Jemaat dipersilahkan untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian pengutusan Kidung Jemaat 413. Dalam persekutuan gereja-gereja di segala tempat, marilah kita segarkan kembali iman kita dengan menyatakan secara bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita masuk dalam pengutusan dan berkat. Tuhanlah kepala keluarga kita yang sesungguhnya. Hiduplah dalam cinta kasih keluarga Allah, salah asih dan asuh. Teruslah berdoa dalam kerendahan hati dan pertobatan dalam iman kepadanya. Jemaat Tuhan, pergilah dan lanjutkanlah ibadahmu dalam kehidupan sebagai keluarga, maka terimalah berkat dari Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan
memenuhi engkau dan seisi rumahmu dengan segala sukacita, damai sejahtera dalam imanmu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus engkau berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin.